Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelompok 4 semester 2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Anatoni Robi Chandrayuda, SEI, MSEI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hairul Kamalia, Syarofina Alia Ahmada, dan Yusuf Abdul Manan akan menyampaikan materi dengan judul Teori Penawaran Islam. Teori penawaran dalam perspektif Islam. Penawaran dalam dunia ilmu ekonomi sering disebut supply, yang berarti jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, serta pada berbagai tingkatan harga tertentu. Dalam ekonomi Islam, penawaran memiliki definisi bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan terperinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan dapat merugikan pihak lain, atau dalam arti ini pihak yang mengajukan permintaan akan barang dan jasa tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya 1. Biaya dan teknologi. 2. Jumlah penjual. 3. Kondisi alam. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Zakat memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhinya dua hal, yaitu nisab atau batas minimal harga yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas, dan haul atau batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, yang menjadi objek perniagaan adalah penerimaan atau revenue setelah dikurangi biaya. Penggunaan zakat perniagaan sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap marginal cost. Berarti pula tidak memberikan pengaruh pada kurva penawaran. Upaya memaksimalkan laba berarti pula memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus memaksimalkan zakat uang yang harus dibayar. Jadi, dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, usaha memaksimalkan laba sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Dengan demikian, zakat perniagaan bukan penghambat untuk memaksimalkan laba. Ketika zakat dibayarkan secara efektif dan disalurkan dengan baik, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong redistribusi pendapatan. Ini berpotensi meningkatkan daya beli dan keberlanjutan konsumsi dalam masyarakat. Penawaran dapat terstimulasi karena meningkatnya permintaan konsumen yang mampu membeli produk dan jasa. Pengaruh lainnya ialah terhadap pengembangan infrastruktur dan usaha. Bagian dari zakat yang diberikan kepada mustahik atau penerima zakat dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan mendukung usaha mereka. Dalam jangka panjang, ini dapat mempengaruhi peningkatan penawaran karena mustahik yang mendapatkan bantuan zakat dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan penawaran produk serta jasa baru dalam masyarakat. Zakat terhadap penawaran akan sangat tergantung pada bagaimana zakat dikumpulkan, disalurkan, dan dikelola. Pengelolaan yang efektif dan transparan akan memastikan bahwa zakat dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap penawaran dalam konteks ekonomi Islam. Kurva penawaran. Bila diartikan, yang dimaksud dengan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada beberapa tingkat harga tertentu. Sementara, kurva adalah garis lengkung yang menggambarkan variabel tertentu. Jadi,
Pengertian kurva penawaran adalah garis lengkung yang menggambarkan jumlah atau variabel dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Jika jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, bila jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan shortage atau kekurangan. Prinsip dari kurva penawaran adalah apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip kurva permintaan, yaitu bila harga turun, maka permintaan akan naik atau bertambah. Kurva penawaran dan permintaan memiliki perbedaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat. Sedangkan isinya menjelaskan tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga dan disajikan dalam bentuk tabel. Kurva penawaran bersifat positif, sedangkan kurva permintaan bersifat negatif. Meskipun begitu, kedua jenis kurva tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melihat faktor penentu harga barang di market. Ciri-ciri kurva penawaran. Dari prinsip kurva penawaran yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan akan naik bila harga naik, bisa disimpulkan bahwa salah satu dari ciri-ciri kurva penawaran adalah sifatnya yang positif. Selain itu, masih ada ciri-ciri kurva penawaran lainnya, yaitu kurvanya berbentuk garis lurus. Kurva bergerak dari kiri bawah menuju arah kanan atas. Bila terjadi peningkatan penawaran barang atau jasa, kurva akan bergerak ke arah kanan. Dalam kurva penawaran, harga dan jumlah barang berbanding lurus. Maksudnya, saat harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Sebaliknya, saat harga turun, barang yang ditawarkan pun akan menurun jumlahnya. Bentuk dari fungsi kurva adalah Q sama dengan A plus BP. Q adalah jumlah barang yang ditawarkan. A adalah konstanta. B adalah gradien atau kemiringan. Dan P adalah harga barang. Jenis-jenis kurva penawaran. Bentuk kurva penawaran dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang atau jasa tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari kurva penawaran. 1. Kurva penawaran elastis sempurna. Dalam kurva penawaran ini, penawaran bersifat sangat bergantung terhadap perubahan harga. Hal ini berarti produsen dapat menawarkan jumlah produk yang tidak terbatas pada harga yang sama, atau dapat menawarkan produk pada harga yang lebih rendah untuk meningkatkan jumlah penjualan. Bentuk kurva penawaran ini adalah horizontal atau sejajar dengan sumbu kuantitas. Karena kuantitas yang ditawarkan dapat berubah secara proporsional tanpa mempengaruhi harga. 2. Kurva penawaran elastis. Pada kurva penawaran ini, penawaran masih bergantung pada perubahan harga, tetapi tidak seelastis pada kurva permintaan elastis sempurna. Produsen akan menyesuaikan penawaran mereka secara signifikan ketika harga mengalami perubahan. Bentuk kurva ini adalah cenderung lebih datar dari kurva penawaran sempurna. 3. Kurva penawaran unit elastis atau unitary elastic. Pada kurva ini, persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan. Dengan kata lain, produsen akan menyesuaikan kuantitas penawaran mereka secara proporsional ketika harga berubah. 4. Kurva penawaran inelastis atau tidak elastis. Pada kurva penawaran ini, penawaran tidak sensitif terhadap perubahan harga. Artinya, produsen tidak akan menyesuaikan kuantitas penawaran mereka secara signifikan ketika harga berubah. Bentuk kurva penawaran ini adalah lebih
vertikal atau lebih curam dibandingkan kurva penawaran elastis. 5. Kurva penawaran inelastis sempurna. Pada kurva penawaran ini, penawaran sama sekali tidak sensitif terhadap perubahan harga. Pada kasus ini, produsen akan menawarkan jumlah barang yang sama pada harga yang berbeda, atau tidak akan menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah. Bentuk kurva penawaran ini adalah vertikal atau sejajar dengan sumbu harga, karena kuantitas yang ditawarkan tetap konstan pada setiap tingkat harga. Bagaimana kurva penawaran bergerak? Seperti yang bisa dilihat pada gambar, pergerakan kurva penawaran atau movement along the supply curve terjadi ketika adanya perubahan pada harga produk dan jumlah yang ditawarkan produsen, berubah sebagai respon atas perubahan tersebut. Ketika harga naik, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak produk, sedangkan ketika harga turun, produsen akan menawarkan lebih sedikit produk. Dalam pergerakan kurva penawaran, bentuk kurva penawaran tetap sama dan perubahan harga hanya mempengaruhi jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada titik-titik tertentu di kurva. Pergerakan kurva penawaran tidak sama dengan pergeseran kurva penawaran yang terjadi ketika ada perubahan pada faktor-faktor selain harga, seperti teknologi baru, perubahan biaya produksi, perubahan jumlah produsen, atau perubahan kebijakan pemerintah. Pergerakan kurva penawaran dapat dijelaskan menggunakan contoh pasar buah-buahan. Misalnya, jika harga apel meningkat, petani apel cenderung menawarkan lebih banyak apel ke pasar karena mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak atau lebih tinggi. Dalam hal ini, kurva penawaran apel akan mengalami pergerakan ke kanan, menunjukkan bahwa produsen bersedia menawarkan lebih banyak apel pada setiap tingkat harga. Sebaliknya, jika harga apel turun, petani apel akan cenderung menawarkan lebih sedikit apel ke pasar, sehingga kurva penawaran akan mengalami pergerakan ke kiri, menunjukkan bahwa produsen menawarkan jumlah apel yang lebih sedikit pada setiap tingkatan harga. Konsep pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran atau shifting the supply curve terjadi ketika ada perubahan pada faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan oleh produsen pada setiap tingkatan harga. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran antara lain berupa perubahan biaya produksi, teknologi baru, perubahan jumlah produsen, perubahan kebijakan pemerintah, dan perubahan ekspektasi produsen tentang masa depan pasar. Pergeseran kurva penawaran dapat terjadi ke kanan atau ke kiri, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, di sebelah kiri pergeseran kurva penawaran ke kanan, yaitu jika kurva penawaran bergeser ke kanan, maka produsen akan menawarkan lebih banyak produk pada setiap tingkatan harga. Sedangkan di gambar sebelahnya, pergeseran kurva penawaran ke kiri, jika penawaran bergeser ke kiri, maka produsen akan menawarkan jumlah yang lebih sedikit pada setiap tingkatan harga. Sebagai contohnya adalah, contoh dari pergeseran kurva penawaran dapat dijelaskan dengan pasar mobil. Misalnya, jika biaya produksi mobil meningkat karena harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja, maka produsen mobil akan menawarkan jumlah mobil yang lebih sedikit pada setiap tingkatan harga, sehingga kurva penawaran mobil akan bergeser ke kiri. Di sisi lain, jika ada teknologi baru yang memungkinkan produsen mobil untuk memproduksi mobil dengan biaya yang lebih murah, maka produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak mobil pada setiap tingkat harga, sehingga kurva penawar mobil akan bergeser ke kanan. Contoh kasus kurva penawaran. Mari kita perhatikan contoh kurva penawaran berikut untuk memahami bagaimana cara kerjanya. Berdasarkan tabel penawaran di bawah, plot harga diwakili pada sumbu vertikal dan jumlah barang pada sumbu horizontal. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah dalam satuan kilogram
kopi yang diputuskan oleh produsen untuk dipasok pada harga tertentu. Bisa dilihat pada tabelnya, lalu ada juga representasi grafik kurva penawarannya. Di tabelnya tertulis satuan harga dalam ribuan, mulai dari 50.000, 60.000, 75.000, sampai dengan harga tertinggi yaitu 150.000. Lalu di sampingnya juga ada kuantitas yang dipasok di setiap tingkatan harga, yaitu yang 50.000 ada 5 kg, 60.000 ada 7 kg, 75.000 ada 9 kg, sampai pada tingkatan harga tertinggi yaitu 18 kg. Jadi di setiap tingkatan harga dipasok pasokan yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, semakin tinggi tingkatan harganya, maka semakin banyak pula produk yang dipasok. Karena itu sesuai dengan teori yang dijelaskan tadi, semakin tinggi tingkatan harga, maka produsen juga akan memasok barang tersebut semakin banyak. Sehingga dalam representasi grafik kurva penawarannya, dia akan bergerak ke kanan. Seperti yang bisa kita lihat di contoh grafiknya itu. Studi kasus pada materi ini ialah label halal. Halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti diizinkan atau boleh dalam agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini sering digunakan untuk makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam, halal juga berarti boleh. Kata halal sering dikaitkan dengan kata thayyib, yang berarti lezat, baik, sehat, dan menenteramkan hati. Dalam Islam, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Label halal pada suatu produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi kriteria kehalalan menurut ajaran Islam. Sertifikasi halal menjamin kehalalan produk dari segi bahan, komposisi, dan proses pengolahan. MUI telah membuat logo halal dan sistem pemasaran halal di Indonesia menggunakan logo tersebut untuk menandai produk yang telah dikonfirmasi oleh MUI. Dalam agama Islam, persoalan halal haram selalu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat muslim. Allah telah menjelaskan dengan rinci hal-hal yang diharamkan bagi manusia, termasuk dalam surat Al-An'am ayat 119. Makanan halal secara sederhana adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sedangkan yang diharamkan tidak boleh dikonsumsi. Dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat Syiah Kuala dalam membeli produk berlabel halal, terdapat beberapa faktor yang mendasarinya. Berikut ini adalah rangkuman temuan dari penelitian tersebut. 1. Faktor agama. Faktor ini menjadi faktor yang paling utama masyarakat dalam membeli produk makanan berlabel halal. Karena sesuai dengan anjuran agama Islam, memang masyarakat Kecamatan Syiah Kuala mayoritas beragama Islam. Namun ada beberapa faktor agama yang mendasari masyarakat dalam membeli produk halal, yaitu selain halal makanan itu juga thayyib, tidak mubazir, dan membawa kemaslahatan. 2. Faktor psikologis. Faktor ini muncul dari stimulus dalam jiwa seseorang atas keinginan untuk membeli produk berlabel halal. Masyarakat Syiah Kuala merasa khawatir atas ketidakhalalan suatu produk meskipun sudah tertera logo halal. 2. Faktor psikologis. Faktor ini muncul dari stimulus dalam jiwa seseorang atas keinginan membeli produk berlabel halal. Masyarakat Syiah Kuala merasa khawatir akan ketidakhalalan suatu produk meskipun sudah tertera logo halal. Karena itu, beberapa warga memperhatikan detail bahan yang digunakan pada produk tersebut. Secara psikis, konsumen membeli atas keinginan diri dan keluarga dan memilih secara hati-hati produk yang akan dibeli. Faktor sosial. Hal ini didorong oleh kelompok ajuan, keluarga, dan juga peran dari ulama. Faktor ini disebabkan oleh lingkungan, baik dalam rumah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal.
serta fanatik kepada agama melalui pengetahuan tentang ajaran agama yang disampaikan oleh ulama. Suatu swalayan yang pernah menjual minuman keras, maka sebagian masyarakat tidak membeli lagi barang di swalayan itu. 4. Faktor budaya. Faktor ini sudah melekat pada masyarakat Aceh yang mana memang identik dengan Islam. Karena itu, mereka membiasakan diri, bahkan menjadi budaya ketika mereka memutuskan untuk membeli produk yang halal. Dengan alasan, produk tersebut sudah ramai diminati orang sehingga jelas kehalalannya. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor agama menjadi dominan dalam keputusan masyarakat Syiah Kuala untuk membeli produk berlabel halal. Namun, terdapat variasi dalam kriteria pemilihan produk halal berdasarkan faktor agama, seperti aspek mubazir, makanan thayyib, dan tidak berlebihan. Selain faktor agama, faktor-faktor lain seperti psikologis, sosial, dan budaya juga mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli produk halal secara keseluruhan. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa perilaku pembelian masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan psikologis, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun agama mengharuskan pemeluknya untuk memperhatikan kehalalan produk, masih terdapat masyarakat yang kurang memperhatikan label halal dan komposisi produk. Oleh karena itu, pemerintah dan pemuka agama disarankan untuk terus mendorong masyarakat agar tetap memperhatikan label halal dan komposisi produk. Selain itu, aspek kemaslahatan dan tidak berlebihan juga menjadi pertimbangan dalam pembelian produk halal oleh masyarakat Syiah Kuala. Sekian presentase dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum